Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Maros, tempat kelahiran saya teman-teman. Dan kali ini saya memberikan informasi 5 tempat destinasi wisata yang cukup populer yang ada di Kabupaten Maros. Kabupaten Maros memiliki 14 kecamatan dan banyak tersedia tempat wisata. Menurut data yang saya ketahui yaitu sejumlah 15 destinasi wisata. Dan untuk mempersingkat waktu, simak video ini 5 tempat destinasi wisata cukup populer di Kabupaten Maros. Let's go! Selamat datang di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau. Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau terletak di Kabupaten Maros. Secara administrasi dalam pemerintahan, kawasan Taman Nasional Bantimurung ini terletak di wilayah Kabupaten Maros. Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau memiliki berbagai keunikan, yaitu kars dan gua-guanya. Yang paling dikenal adalah kupu-kupu. Kerajaan kupu-kupu Taman Nasional ini merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang menyuguhkan wisata alam berupa lembah Bukit Kapur yang curam. Taman Nasional ini memang menonjol kupu-kupu sebagai daya tarik utamanya. Di tempat ini sekitar ada 20 jenis kupu-kupu yang dilindungi pemerintah dan ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Beberapa spesies unik bahkan hanya terdapat di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata ini juga memiliki 2 buah gua yang bisa dimanfaatkan sebagai wisata minat khusus. Kedua gua ini adalah Gua Mimpi dan Gua Batu. Wisata yang kedua yang terletak di Kabupaten Maros yaitu Leang-Leang. Buat Anda yang sering berkunjung di Kabupaten Maros, sebelum Taman Nasional Bantimurung ini ada satu destinasi wisata yang cukup menarik, yaitu Leang-Leang. Leang-Leang ini terletak sebelum Taman Nasional Bantimurung. Untuk masuk ke kawasan ini memang berjarak beberapa kilometer dari jalan utama. Namun sekarang jalannya sudah aspal. Berbeda dengan 4 tahun dan 5 tahun yang lalu ketika masuk jalanan cukup rusak. Gua prasejarah yang terdapat di Leang-Leang ini sangat menarik karena gua ini dulunya sebagai tinggal dan penghuninya peninggalan jejak dalam berbagai bentuk gambar di dinding goa. Artinya ratusan tahun yang lalu manusia purbakala pernah tinggal di tempat ini. Yang ketiga, tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros adalah Rambang-Rambang. Arti dari kata Rambang-Rambang berasal dari bahasa Makassar, yaitu sekumpulan awan atau kabut. Terlihat dari kondisi Rambang-Rambang yang selalu kabut di setiap pagi, bahkan di setiap musim apapun. Yang membuat Rambang-Rambang terkenal adalah adanya pegunungan kars, baik di sisi darat maupun di sungai. Kondisi lingkungan tersebut membuat pemandangan Rambang-Rambang begitu indah dan eksotik. Rambang-Rambang menawarkan banyak tempat wisata yang bisa Anda kunjungi, seperti Telaga Bidadari, Taman Hutan Batu Kapur, Gua Telapak Tangan, Gua Bulu Karaka, Sungai Putih, Telaga Bidadari, dan Kampung Berua. Biasanya yang paling sering dikunjungi adalah Kampung Berua. Kamu bisa ke sana dengan menaiki perahu motor kecil menyusuri Sungai Putih. Perjalanan dimulai dari dermaga Rambang-Rambang di hulu Sungai Putih. Dan batu kars yang ada di Rambang-Rambang adalah terbesar ketiga di dunia, yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setelah Cina Selatan dan Vietnam. Makanya kali ini bepergian untuk mengajak teman-teman untuk
berkenalan dengan remang-remang sekaligus batu karsnya. Wisata berikutnya adalah Helena Sky Braai. Taman Nasional Bantimurung memang menyimpan banyak keseruan. Selain lokasi berbagai kupu-kupu dan bentang alamnya yang indah, kini terkenal dengan Helena Sky Braai, merupakan jembatan tertinggi di Kerajaan Kupu-Kupu Bantimurung. Berada di Bantimurung, Bulusaraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jembatan ini baru berdiri di Januari 2017. Tetapi hingga kini kian populer. Hasil foto wisata di spot ini memang mengagumkan. Untuk menaikinya pengunjung harus antri karena jembatan dengan panjang 50 meter ini memiliki maksimal bobot. Pengelola membatasi hanya 5 orang sekali naik jembatan ini. Begitu naik di menara tersebut, Anda mungkin akan merasa was-was. Wajar, jembatan ini berdiri di atas ketinggian 100 meter. Namun jangan takut, karena wisatawan akan dilengkapi dengan perlengkapan keamanan yang standar, mulai helm dan webbing yang cukup lengkap. Dari atas jembatan ini Anda bisa melihat keindahan Kerajaan Kupu-Kupu di Taman Nasional Bantimurung. Tak jauh dari sana pun terlihat kubah raksasa, penangkaran kupu-kupu yang menjadi ikon Bantimurung. Dan keberadaan Gunung Kars menambah indah latar foto kita. Alat-alat pengaman pun seolah menjadi properti epik untuk berfoto. Dan sekedar informasi, tiket masuk untuk per orang senilai Rp20.000 dan buka setiap hari mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan tempat wisata berikutnya yang ada di Kabupaten Maros adalah Pantai Kurik. Lokasi Pantai Kurik cukup strategis, yakni berada di antara kota Maros dan kota Makassar. Untuk mencapai lokasi wisata ini, Anda dapat berangkat dari Bandar Sultan Hasanuddin selama kurang lebih 15 menit. Di sini pula terdapat Taman Mangrove dan Bukit Batu yang terletak tak jauh dari lokasi pantai. Bukit Batu ini Anda dapat melihat bongkahan batu besar yang berada di puncak bukit. Pantai Kurik akan semakin eksotis pada saat matahari terbenam. Di Pantai Kurik juga sudah disediakan fasilitas yang lengkap, warung makan dan penginapan. Ya, inilah 5 tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros. Dan jika teman-teman menyukai postingan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya, agar mendapatkan updatean terbaru dari kami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.